Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Fafur. Saya dari kelas A34. Pada hal ini saya akan membahas tentang studi hadis, tentang ilmu rijalul hadis, yang mana yang pertama berisi tentang definisi atau pengertian ilmu rijalul hadis. Yang kedua tentang sejarah munculnya ilmu rijalul hadis. Yang ketiga fungsi dan kegunaan ilmu rijalul hadis. Yang keempat cabang ilmu rijalul hadis. Yang kelima kitab-kitab ilmu rijalul hadis. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun yang pertama yaitu tentang definisi ilmu rijal. Dalam hal ini definisi terbagi dua. Yang pertama definisi menurut bahasa ilmu rijal, ya. Lafaz rijal adalah bentuk jamak dari rojulun yang artinya laki-laki. Akan tapi penamaan ilmu rijal ini hanya sebuah nama dan ilmu ini tidak memiliki jenis kelamin. Ini berarti hanya sebatas nama. Terus pengertian secara istilah, ilmu rijal adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'al tabi'in. Ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari sahabat, dari tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Yang kedua, sejarah munculnya ilmu rijal. Yang pertama, untuk sejarah munculnya ilmu rijal, mulainya penggunaan isnad ini. Penggunaan isnad itu sebenarnya sudah ada sejak masa sahabat Rasulullah SAW dalam berupa sikap tohari atau hati-hati mereka terhadap berbagai informasi atau berita yang akan diterima. Setelah terjadi fitnah yang dilakukan Abdullah ibnu Saba atau di masa Khalifah Utsman bin Affan, isnad semakin banyak dipertanyakan dan makin intensnya orang meneliti dan memeriksa isnad. Jadi fitnah yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Saba ini memiliki hikmah, ada hikmahnya. Jadi orang-orang semuanya ini pada meneliti dan memeriksa isnad. Imam Muslim meriwayatkan dengan isnadnya dari Muhammad bin Sirin bahwasanya beliau berkata, yakunu yas'aluna anil isnadi falamma waqa'atil fitnatu qalu samulana rijalakum fayungdaru ila ahli sunnah fayukhadu hadisuhum wa yungdaru ila ahli bid'ah fala yukhadu hadisuhum. Yang artinya, dahulu orang-orang tidak pernah menanyakan isnad, akan tapi setelah terjadi fitnah maka dilihat hadis ahli sunnah lalu diterima, dan dilihat hadisnya ahli bid'ah lalu tidak diterima atau ditolak. Adapun sejarah munculnya ilmu rijal yang kedua yaitu munculnya ilmu rijal ini. Kemunculan ilmu rijal merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Setiap majunya zaman maka semakin banyak dan panjang jumlah perawi dalam sanad. Maka perlu untuk menjelaskan keadaan perawi tersebut, atau apakah itu perawi yang jujur atau yang pembohong atau pendusta. Ya, ini antara perawi yang jujur dan yang pendusta ini dipisah-pisah. Apalagi dengan munculnya bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu serta banyaknya pelaku dan pengusungnya. Secara berkelanjutan lahir banyak karya tulis dalam ilmu rijal. Padahal sebelum masa kodifikasi ilmu rijal, pembahasan tentang rawi hadis dan penjelasannya hanya sebatas lisan ke lisan.
ilmu rijal itu baru muncul setelah pertengahan abad kedua. Nah, yang ketiga tentang manfaat dan tujuan ilmu rijal hadis. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengetahui apakah hadis tersebut dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang hadis yang lebih dahulu datang dan hadis yang datang kemudian. Jadi ini gunanya manfaat dan tujuan ilmu rijalul hadis itu kita bisa mengetahui mana hadis yang duluan datang dan mana yang datang di kemudian. Terus yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang tersambungnya atau terputusnya sanad dalam hadis. Terus yang keempat, mengetahui data-data para perawi, baik biografi, kelahiran, wafat, dan lain-lainnya. Yang kelima, dapat mengetahui sikap dan pandangan para ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap perawi yang menjadi sanad hadis. Yang keenam, memberikan pengetahuan tentang kualitas dan otentitas hadis. Nah, ini cabang-cabang ilmu rijalul hadis. Yang pertama, ini ada dua ya cabangnya. Yang pertama ilmu tarikh arwah ya. Ini ilmu tarikh arwah ini adalah ilmu yang menerangkan keadaan periwayat, baik itu hari lahir dan wafatnya, guru-gurunya, maupun masa pada saat menerima hadis. Yang kedua cabang ilmu rijalul hadis yang kedua yaitu ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Ini merupakan ilmu yang bahas keadaan perawi dari segi sifat mereka seperti kejujuran, amanahnya, tutur katanya, intelijensi terhadap ajaran agama Islam, kekuatan hafalan, dan berbagai keterangan lainnya. Nah, ini kitab-kitab ilmu rijalul hadis ini saya cantumkan tidak semuanya, hanya sebagian saja. Ini yang pertama kitab At-Tarikh yang ditulis oleh Al-Lais bin Sa'ad. Ini merupakan kitab yang pertama kali ada. Terus kitab Al-Ma'rifah, kitab At-Tarikh Al-Kabir, terus Tabaqah Al-Khufas, Al-Ansab, dan kitab lainnya. Adapun kesimpulannya, ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal ihwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat tabi'in. Kemunculan ilmu rijalul hadis ini merupakan buah dari berkembang dan menyebarnya penggunaan isnad serta banyaknya pertanyaan tentangnya. Ilmu rijalul hadis berfungsi untuk mengetahui data-data para perawi secara detail yang meliputi biografi, kualitas kepribadian, dan tingkat religiusitasnya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.